Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ibu. Nah, di sini kita langsung belajar langsung materi ya. Nah, sekarang kita akan masuk materi yaitu tentang yang pertama pengajaran nuka hiji nyaeta nyalamatkeun makhluk papada cicipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu pengajaran nuka hiji nyaeta tentang sato anu ditangtayunan ku nagara. Oke. Baik. Nah, di sini ada gambar atau ada contoh gambar ya. Yang pertama yaitu lutung. Nah, sato anu langka nyaeta lutung. Nah, lamun lutung teh nyaeta artina monyet ya. Kalau bahasa Sunda yaitu lutung. Oke, anu kedua nyaeta helang ya. Helang, di situ ada helang. Kalau bahasa Sundanya helang, kalau bahasa Indonesianya artinya burung elang. Nah, kalau burung itu bahasa Sundanya naon? Nyaeta manuknya. Jadi manuk helang. Artinya burung elang. Nah, yang ketiga anu katilu nyaeta jalak bali, manuk jalak bali. Nah, ieu kaasup kana sato anu langka ya, anu langka di Nusantara. Oke, baik. Nah, kita sekarang masuk ke cerita tentang penyu hejo ya. Tahu arti penyu? Penyu teh nyata kura-kura laut ya. Penyu hejo itu hijau. Nah, penyu teh nyaeta kuya laut. Nah, di sini kamu tinggal dibaca sebetulnya ya. Ibu udah siapkan di sampingnya ini arti dari bacaan yang ada di sini. Tinggal kamu baca sebetulnya, tapi ibu akan membacakan atau menjelaskan secara singkat saja ya. Nah, jadi di sini ada penyu hijau ya, penyu hejo yaitu kura-kura laut. Nah, berdasarkan ilmuwan ya, para ilmuwan, penyu teh geus aya ti akhir zaman jura, zaman dahulu ya, sekitar 145 sampai 208 juta tahun. Nah, mau sama dengan seumuran dengan dinosaurus. Nah, itu namanya penyu hijau. Nah, walaupun seperti itu, di dalam air sekali waktu dia muncul ya, sekali-kali muncul di permukaan. Nah, untuk apa? Untuk bernapas, karena penyu itu dia bernapasnya menggunakan paru-paru ya. Penyu berpetualang sangat jauh ya. Tempat yang paling jauh dia tempuh yaitu 3000 km, bisa ditempuh selama 58 sampai 73 hari ya. Jadi 3000 km itu bisa ditempuh selama 58 sampai 73 hari. Nah, penyu jalu. Nah, ada namanya juga, selain penyu hijau ada juga namanya penyu jalu. Penyu jalu ia itu lama hidup di laut. Nah, penyu bikang, ada juga penyu bikang naik ke pinggir pantai sekali-kali untuk bertelur ya, untuk bertelur. Dia tidak akan bisa bertelur apabila dia itu suasananya itu terang. Nah, terang atau berisik gitu. Jadi dia itu lebih, kalau penyu bikang itu lebih seringnya bertelur itu di malam hari, karena kalau seandainya kalau terang dan berisik, kalau siang-siang kan terang dan juga berisik gitu, jadi keseringan biasanya di malam hari kalau bertelur penyu-penyu itu. Nah, di dunia itu ya hanya ada 7 macam penyu yang masih hidup. Ternyata di ada di dunia itu ada 7 macam penyu yang masih hidup ya. Nah, diantaranya yaitu penyu hijau, hejo itu penyu hijau ya, penyu hejo, penyu sisik, penyu redel, penyu lekang, penyu balimbing, penyu pipih, dan penyu tampayan. Nah, ini 7 nama-nama penyu yang masih ada di dunia. Nah, penyu balimbing juga ya, penyu yang paling besar, yang nu panggedena, gedena itu besar.
awakna panjang badannya sekitar 2,75 meter, beratnya sampai 600 sampai 900 kilometer. Wah, sangat besar sekali berarti ya. Penyu lekang paling kecil. Nah, penyu lekang pangletikna beratna ukur 50 kilometer. Maaf, bukan kilometer. Kilogram. Ya, beratnya cuman 50 kilogram. Ya, berarti kalau ada yang berat badannya 50 kilogram berarti sama dengan penyu lekang yang paling kecil, ya. Yang sering kapang mindengna kapanggih mah penyu hejo. Nah, yang paling sering ditemukan yaitu penyu hijau. Nah, kabekina kesukaannya tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan kecil, ya. Itu kesukaan dari penyu hijau. Oke. Baik, kita lanjut ya cerita tadi. Nah, penyu beki lila beki ngurangan. Nah, ternyata penyu itu tambah kesini tambah berkurang. Malah kiwari teh geus meh tumpur. Malah sekarang itu sudah hampir mau punah. Tumpur itu artinya punah, ya. Nah, itu teh lantaran mindeng kaganggu jeung habitatna ruksak. Upamana anak penyu kajaring ku pamayang atau nelayan atau diala. Nah, itu kenapa sih sebabnya kok bisa cepat punah gitu ya. Nah, karena sering ya, mindeng itu sering terganggu dan habitatnya akhirnya rusak gitu. Habitatnya rusak, mungkin terganggu sama orang gitu kan, sarang-sarangnya, sehingga sarangnya jadi rusak, akhirnya habitatnya menjadi punah gitu kan. Nah, sepertinya aja anak penyu kajaring ku pamayang seperti nelayan banyak sekali yang pada ngambil-ngambil seperti mau ngambil ikan nih, ternyata sama penyu-penyunya gitu, akhirnya diambil lah penyunya ya, jadi dijual gitu, terus diawetkan. Dan ada juga yang diawetkan ya, diawetkan menjadi pajangan, dijual untuk kenang-kenangan, jadi akhirnya habitatnya yaitu punah gitu. Nah, di basisir Pakidulan, Jawa Barat sok aya keneh nu ngala endog. Nah, terutama di pasisir atau di pantai kidul. Ya, di pantai kidul Jawa Barat suka masih ada yang mengambil telur penyu untuk jualan katanya. Ya, jadi telur-telurnya bukan hanya bukan hanya penyunya saja ternyata yang diambil, tapi telurnya juga diambil sama para nelayan atau sama masyarakat setempat. Gimana mau punah, gimana nggak punah gitu loh. Eh, apa eh, Telurnya diambil atau dimakan gitu kan, ditambah lagi penyunya juga diambil, terus nanti mau bertelur mau beranak dari mana, telurnya diambil terus sedangkan induknya juga diambil ya kan. Nah, akhirnya menjadi punah atau untuk dikonsumsi. Nah, bukan hanya dijual tapi untuk dikonsumsi juga. Nah, pada sekali-kali bertelur ya, dina sekali ngendog aya 150-an, tapi ku sebab mindeng dicokotna lila-lila mah beak. Nah, padahal ya si penyu itu ternyata sangat banyak satu kali bertelur. Satu kali bertelur itu yaitu sebanyak 150 telur. Bayangkan sama kamu 150 telur kalau satu ekor penyu. Kalau sana 5 kali 150 berapa? Nah, udah 1000 lebih ya. Udah 1000-an. Nah, itu sangat banyak ya. Itu 5 biji saja. Tapi oleh sebab saking seringnya diambil, lama-lama tambah habis gitu. Karena kenapa? Orang mengambilnya bukan hanya telurnya, induknya juga diambil ya. Jadi nanti gimana? Gimana mau bertelur lagi orang, telur orang induknya juga sudah diambil, diawetkan jadi pajangan, nah telurnya juga dijual, akhirnya semuanya jadi habis gitu. Nah, oke, lanjut. Ker palestarian penyu hejo khususna sangkan penyu tetumpur di sababaraha tempat di basisir laut kidul
terutama di Batu Karas, di Pangandaran, di Pangumbahan, di Cikepuh, kitu deui di Parigi geus diadekeun kelompok penangkaran biota laut atau KPBL. Nah, ternyata pelestarian penyu hijau itu ya, agar penyu itu tidak punah maksud Ibu, tidak punah. Nah, di beberapa tempat pantai Laut Kidul ternyata yaitu diantaranya yaitu di mana, di Batu Karas, di Pangandaran, di Pangumbahan, dan di Cikepuh ya, begitu juga di Parigi. Nah, ternyata sudah dibentuk atau sudah didirikan kelompok penangkaran biota laut. Jadi ini tuh khusus untuk mengelola binatang-binatang laut yang hampir mau punah, jadi dikelola sama KPBL itu gitu. Nah, itu kelompok berdiri dari tahun 1983 geus ngamimintian programna di wilayahna. Jadi sudah memulai programnya di wilayahnya masing-masing. Kegiatan para anggotanya yaitu ngumpulkeun endog penyu mapai-mapai basisir ti miminti batu hiu nepi ka bojong salaut. Nah, jadi tugasnya apa anggotanya? Yaitu tugasnya mengumpulkan telur apa? Telur penyu ya, telur penyu dengan cara yaitu menelusuri basisir, menelusuri pinggir-pinggir pantai dari mulai Batu Hiu, nama tempat ya, Batu Hiu sampai dengan Bojong Salaut. Nah, setiap pukul 11 malam. Jadi mungkin anggota-anggota ini dia mencari-cari penyu, seperti kalau lagi bertelur, telurnya nanti diambil, akhirnya dikelola gitu agar tidak diambil sama orang lain gitu. Jadi itu fungsinya KPBL itu gitu. Jadi melestarikan lagi habitatnya biar nggak rusak gitu. Jadi dilestarikan lagi sama mereka seperti itu ya. Nah, mungkin ini pembahasan kita ya sekarang. Nah, ini tentang cerita tentang penyu hejo ya. Mungkin cukup ya. Kalian paham ya? Mudah-mudahan ini bisa dipahami sama kalian sehingga nanti kalian bisa mengerti apa yang dibahas di sini ya. Dan untuk kosakata yang sulit dipahami, nanti Ibu akan ada slide selanjutnya untuk kalian hafalkan. Kalian hafalkan di rumah ya. Gak usah dikirim ke Ibu, nanti akan Ibu tanya apa Ibu video call langsung atau melalui via Zoom, atau nanti pengumpulannya melalui video, nanti Ibu kabari untuk selanjutnya. Tapi nggak usah dikirim untuk sekarang. Nanti ada instruksi untuk selanjutnya. Oke? Baik. Nah, sekarang ayo menghafal. Nah, ini ya kosakata 10 ini kalian hafalkan ya. Nanti Ibu akan konfirmasi lagi untuk pertemuan selanjutnya, apa mau lewat Zoom meeting atau mau video call, nanti untuk kedepannya nanti ada kabar lagi dari Ibu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu dan buat kalian semua ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.